bongkar, kita buka, kita jadikan dengan posisi engsel yang baru. Coba nanti kita tengok, kita buka dulu memungkinkan nggak di tempat ini, karena ini udah nggak skrup lagi, ini modelnya ada paku, mungkin dia rusak. Nanti bisa kita pindahkan di sini posisinya, turun dia satu. Jadi kalau tempat daripada engsel yang lama ini sudah nggak memungkinkan untuk dipasangkan engsel yang baru, kita pasang di bagian bawahnya. Oke, begitu juga yang bagian yang ada di sini. Nah, kalau sudah nggak memungkinkan lagi, maka dikondisikan dia dipasang di sini ya. Karena kalau kita tengok di sini, coba kita tengok di sini ada retakan sudah. Nah, kalau kita pasangkan di sini, ini pada bagiannya retak sebenarnya. Jadi kalau bisa di sini kita pasang bagian yang nggak ada retaknya sama sekali. Bagaimana caranya? Nah, kita harus posisikan di sini, kayunya dicoak atau dipotong ke dalam. Oke, saksikan selanjutnya ya sampai habis tentunya, kalau ingin dapat ilmu yang unik. Nah, ini coba kita buka posisi engsel yang lama. Ini udah pakai paku, jadi coba kita songket. Ternyata benar sudah pakai paku. Jadi coba kita gunakan yang namanya kakak tua, kita buka. Nah, seperti ini. Ternyata pakunya panjang sekali, dan sebenarnya paku ini nggak cocok untuk pemasangan engsel sebuah pintu, karena saat terjadi kerusakan engsel kita harus ganti ya. Aduh, nah ini pakunya, dan ini nggak sesuai, dan nampaknya engsel ini kita buka ini kurang pas untuk kita bisa jadikan engsel yang baru, karena tempat kerupnya ini udah nggak ikat lagi, dan faktor retak di sini. Kita coba nanti pasang di sini untuk bagian engsel pintu yang bawah. Oke, kita buka yang kedua yang di posisi bagian ini. Sama, ini sudah ada paku-pakunya. Setelah kita bongkar paksa, ternyata ada sompelan seperti ini. Nah, ya ini kita bisa kali menggunakan lem kayu, tapi untuk penempatan engselnya ya kita pindah dalam posisi di sini. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk like dan subscribe video-video yang ada di channel Kreasi Cerita Hobi. Oke, kita nanti di sini buat dulu coakan untuk tempat posisi besinya ini masuk seperti ini. Dia harus tenggelam agar engsel pintu waktu ditutup tidak mengganjal. Oke, proses penggantian ini yang pertama kita coak dulu pada bagian kayu ini. Nah, ini coba kita tandai menggunakan pensel. Nah, di sini hampir penuh nampaknya. Ini adalah bagian yang akan kita coak, setebal ini, tipisnya sebenarnya. Kita gunakan yang namanya pahat. Oke, proses pemahatannya kita coak dulu. Ini posisi yang akan kita pasangkan engsel. Nah, sederhana sih cara mencoaknya.
kita gunakan papan atau kayu yang ya cukup tajam lah ya. Ini akibat daripada penggunaan tidak menggunakan skrup, dia menggunakan yang namanya paku. Paku seperti ini, jadi sangat tidak disarankan. Saat kita buka dengan sedikit paksa, pintu kita yang rusak. Kita harus menggunakan yang namanya skrup untuk pemasangan engsel. Oke, kita lanjut. Ini kita pahat. Tidak terlalu tebal, sekitar 2 mili saja. Yang penting pada bagian isi engselnya itu bisa tenggelam. Ya, sedikit Anda perlu skill memahat. Saya rasa untuk pahatan sederhana ini ya, hampir semua orang bisa sih. Nah, kita ambil sedikit lagi. Karena pada umumnya untuk kayu-kayu yang untuk pintu itu bukan kayu-kayu yang kualitasnya cukup untuk bisa atau mudah dipahat di sini. Dan yang model sembarang lihat yang agak repot untuk bisa dipahat. Nah, coba kita tes dulu posisi hasil pahatan kita ini. Semoga masuk. Kita tengok. Nah, ternyata sudah masuk. Nah, ini posisinya udah cukup cocok. Nah, ini kita harus pasangkan yang namanya skrup dengan posisi paku seperti yang terjadi di sini. Stop kan. Nah, jika kita rasa sudah cocok dan pas, kita pasangkan skrup di sini agar tidak payah. Nah, kita tengok dulu skrupnya seberapa besar. Ternyata hampir pas. Nah, kita buat persing dulu supaya saat posisi skrup dikencangkan tidak sulit. Kita gunakan paku beton untuk melakukan persingnya. Itu persing itu lubang kecil untuk membantu agar posisi skrupnya mudah untuk di skrupkan. Nah, seperti ini. Nah, kita pasangkan skrupnya seperti ini. Jadi sudah hampir setengah. Kita tinggal putar menggunakan yang namanya obeng. Ini bisa kita gunakan obeng biasa saja yang pendek. Nah, seperti ini. Ini sudah kita persing, jadi tidak terlalu repot untuk mencairkan skrupnya. Nah, skrupnya rata. Nah, luar biasa kan? Nah, tidak menggunakan paku. Jadi saat kita posisikan untuk membuat atau mengganti engsel yang baru tidak repotan. Oke, kita persing dulu lagi yang lubang-lubang lainnya. Gitu. Agar proses pengencangan skrup gampang, lebih mudah. Nah, semua lubang sudah kita persing, tinggal kita masukkan skrupnya dan kita skrupkan. Nah, hal ini juga kita lakukan di posisi engsel yang satunya lagi ya. Oke.
kita kencangkan menggunakan obeng ya. Ini sudah cukup kuat sebenarnya untuk posisi pintu yang ya tidak lumayan besar. Menggunakan pintu yang lebih besar lagi memang mekanisme daripada engselnya agak sedikit berbeda. Kalau dirasa berat, kita gunakan posisi yang agak lebih panjang. Ini memang geraknya lebih banyak kalau menggunakan obengnya, batangnya lebih panjang. Nah, setelah rata seperti ini, kita pasangkan ke yang satu lagi. Nanti ini kita pasangkan ke posisi pintu. Setelah kita pasang engsel pada daun pintunya 2 biji atas dan bawah. Nah, ini kita pasangkan ke posisi daripada kusennya. Nah, ini nanti kita perbaiki setelah dia posisi pintunya sudah lengket di kusennya. Ini kita akan perbaiki bentuk yang lumayan rusak sih, jadi gara-gara penggunaan paku yang gak jelas untuk pemasangan engsel. Nah, kita tegakkan pintunya ya. Cukup berat sih sebenarnya, terus coba tengok pada bagian bawahnya dan ganjal karton agar tidak terlalu rapat dengan lantainya. Ini karton ini ketebalannya tergantung berapa ketebalannya. Prinsipnya dan tidak terlalu rapat dengan. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah posisi engsel yang kita pindahkan. Nah, ini di atas, sekarang di sini. Nah, ini akan kita pasangkan. Sebelumnya kita sterilize dengan benar. Nah, posisi pemasangan sebelumnya kita persing dulu agar lebih mudah, sama seperti yang pemasangan sebelumnya. Kita tokok dengan paku ini. Ini kita bisa satu lubang persing dulu agar mudah nanti kita bawah. Kita pasangkan di lubang yang sudah kita persing. Nah, seperti ini kita pasang dulu satu biji aja dulu agar bisa nanti disetel. Jangan terlalu ketat dulu. Kita setel bagian yang bawah. Setel seperti ini. Nah, masih kita persing dulu lubang kecil membantu. Kita setel menggunakan skrup. Nah, ini kita coba ketatkan.
Nah ini kita ketatkan aja dulu satu bagian bawah ini. Dah, kita ketatkan bagian atas ya. Yang bagian ini tadi kita ketati terus. Kita ketati pada bagian atasnya ini. Setelah itu coba kita setel tutup. Bagaimana hasilnya? Iya. Kita bongkar posisi ganjalnya ini. Pokoknya coba setelah kita setel seperti ini, mari kita coba pintunya. Wah, ternyata seperti ini. Nah, cuman posisinya dia harus kita tengok posisi kuncinya ternyata agak berselisih. Hari ini akan kita pindahkan sedikit ke atas. Ya, mungkin di posisi kunci grinder juga nanti kita harus geserkan juga. Kita tes dulu. Oh, grindernya nggak bermasalah. Ini kunci yang bagian ini nggak bermasalah, grindernya saja yang bermasalah. Nah, begitu caranya. Bagaimana kita caranya untuk mengganti engsel pintu yang sudah notabene berkarat dan bisa lepas. Semoga bermanfaat. Cara mengganti engsel pintu sendiri di rumah tanpa membayar tukang mahal-mahal, kerjakan sendiri dengan santai dan pasti bisa dilakukan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam sukses dari kami, channel kreasi Ridwan Unik. Mantap.